Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi Dewa Nugraha dari kelas 11 IPA 2. Larutan sejati adalah sistem homogen satu fasa dengan partikel terlarut berukuran lebih dari 1 nanometer yang tidak mengendap, tidak dapat dipisahkan dengan saringan, terlihat jelas dan tidak dapat dilihat meski memakai mikroskop ultra. Contohnya adalah garam dapur yang terlarut dengan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Erzal Fatir dari kelas 11 IPA 2. Koloid adalah sistem heterogen dua fasa dengan partikel terdispersi berukuran 1-100 nanometer yang tidak dapat memisah jika didiamkan dan tidak dapat dipisahkan dengan penyaringan, serta tampak homogen dalam makroskopis. Selain itu, partikelnya dapat dibedakan dengan mikroskop ultra, contohnya susu dalam air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Arbidato dari kelas 11 IPA 2. Suspensi adalah campuran dua zat dengan partikel yang berukuran lebih dari 100 nanometer, sehingga campuran ini akan mengendap jika didiamkan. Campuran ini tampak keruh karena partikel-partikel yang terlihat. Campuran suspensi bisa dipisahkan dengan cara penyaringan. Contohnya campuran tepung terigu dan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalil dari kelas 11 IPA 2. Tentang jenis koloid dibagi 6. Yaitu yang pertama namanya aerosol, tendensi terdispersi cair, terus pendispersinya gas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Afadila dari kelas 11 IPA 2. Cara dispersi koloid. 1. Cara kondensasi. Menggabungkan partikel kecil dari larutan menjadi partikel koloid. Kedua, dispersi mekanik. Menghancurkan partikel besar menjadi partikel koloid dengan alat penggiling. Ketiga, cara peptisasi. Mengubah endapan menjadi partikel koloid dengan menambahkan zat tertentu. Keempat, cara busur predik. Menyemprotkan logam dalam air menggunakan busur listrik. Membuat logam. Kelima, cara ultrasonikasi. Menggunakan gelombang ultrasonik untuk memecah partikel besar menjadi partikel koloid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Flamir Ramadan dari kelas 11 IPA 2. Pembuatan koloid. Sistem koloid dapat dibuat secara langsung dengan mendispersikan suatu zat ke medium pendispersi, atau bisa juga dengan cara mengubah suspensi menjadi koloid, atau bisa juga dengan mengubah larutan menjadi koloid. Cara ini dapat dilakukan dengan mengubah ukuran suatu partikel zat terdispersi dengan cara kondensasi atau dispersi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Rosyid dari kelas 11 IPA 2. Koloid dalam sistem industri. Industri pertama ada industri makanan, digunakan dalam produk seperti susu, es krim, dan mayones dan saus sebagai sistem emulsi. Kedua ada industri farmasi, digunakan dalam produk seperti salep, krim, dan suspensi dan emulsi menggunakan sistem koloid agar mudah menyerap. Ketiga ada industri kosmetik seperti lotion, foundation, dan krim wajah. Menggunakan sistem koloid untuk kenyamanan dan efektivitas penggunaan. Cat dan tinta. Cat dan tinta adalah sol koloid yang memungkinkan pigmen menyebar dalam cairan. Terus habis itu ada industri tekstil. Industri tekstil digunakan dalam pewarnaan kain seperti zat warna agar merata dan tahan